Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi berjanji bakal menunjukkan ijazah miliknya mulai dari tingkat sekolah dasar atau SD hingga jenjang perguruan tinggi. Adapun langkah itu akan dilakukan Jokowi di pengadilan. Jadi memang independen, tidak harus dokumennya tapi formulat. Kalau ada ijazah seperti ini, kalau KHS data apa saja tanpa memperlihatkan. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise. Video ini dikhususkan untuk orang-orang yang sampai sekarang masih ngotot bahwa ijazah Jokowi itu adalah ijazah asli. Nah, saya akan memperlihatkan kekonyolan para termul guys, yang membuat siasat licik tapi endingnya kebongkar sendiri. Jadi di Rakyat Bersuara baru-baru ini mereka menghadirkan seorang ahli digital forensik dari pihak mereka. Di sini ada digital ahli forensik, Mas Joshua. Nanti akan saya. Maksudnya boleh naik ke atas lah. Tapi konyolnya, yang diteliti oleh ahli mereka itu bukan dokumen ijazah yang asli, melainkan dokumen yang beredar di media sosial yang pernah diupload oleh Dian Sandi. Padahal mereka mengklaim punya dokumen yang asli, yang waktu itu pernah ditunjukkan ke publik oleh Ade Aswan. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Ade Aswan? Kan katanya asli. Kenapa yang dari Dian Sandi? Nah, itu saya jawab dulu. Nah, ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Kenapa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh, saya ini kan nggak masuk. Ini a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, Sumbernya Andi Aswan saya juga tahu. frustasi juga saya. Dia ambil dari gambar yang Very basic question. gini nih, saya dapat dari beliau untuk jadi gitu. Logikanya gimana coba guys? Mereka punya dokumen yang asli, tapi yang mereka teliti adalah dokumen dari orang lain. Jadi mereka sendiri kayaknya nggak percaya dengan dokumen yang mereka punya, dan justru malah lebih percaya punya orang lain. Ketahuan nggak tuh bohongnya? Ibarat maling ya, sudah ketangkap basah tapi masih nggak mau ngaku. Nah, menurut kalian gimana guys? Karena begini, ini bukan masalah ijazah palsu, ini adalah menghentikan kelicikan, keluculasan, kebohongan, penipuan, penyogokan yang dilakukan oleh Joko Widodo selama 10 tahun dalam mengejar jabatan. Sampai anaknya pun yang wapres sekarang dipertanyakan pakai cara yang sama, apakah cucunya juga akan melakukan hal yang sama? Nah, ini adalah penghentian keculasan, kebohongan, penyogokan, dan lain-lain kelicikan yang sudah mengakar hampir kepada seluruh lembaga negara yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, negara ini hanya bisa selamat apabila cara-cara itu dihentikan. Sehingga ini harus menghentikan. Saya berharap polisi, aparat hukum menggunakan hati nuraninya bahwa bangsaku harus saya selamatkan dari kerusakan moral yang dilakukan oleh Joko Widodo demi membangun dinasti dan merebut kekuasaan. Dan itu terus dilanjutkan sekarang. Nah, kalau ini kita tidak berhasil menghentikan, maka saya tidak tahu lagi bangsa ini mau dibawa kemana, karena Joko Widodo betul-betul membangun negara ini selama setahun dengan basis kebohongan dan kelicikan, penyogokan dan lain-lain. Terima kasih, hanya itu saja. Saya berharap bapak-bapak yang berjuang sama berjuang, dan menurut saya mungkin Joko Widodo dan timnya cara salah memilih lawan. Karena ternyata lawannya ini tidak ada, tidak. Jadi modal mereka itu adalah dua, mengancam dan menyogok.
kebetulan pejuang-pejuang ini tidak mempan lagi dua-duanya itu, jadi tidak takut diancam dan tidak bisa disogok. Beda jauh, saya kata Pak Jokowi pernah berhadapan nih dekat gitu. Tapi ketika lihat foto kok beda seperti itu. Saya lihat foto saya. Joko Widodo hadir di sidang ijazahnya terbukti palsu. Pembukaan momen bersejarah yang dinanti selama bertahun-tahun. Selamat datang kembali pendengar sekalian di Menyala News. Hari ini kita akan membahas peristiwa yang akan tercatat dalam sejarah hukum dan politik Indonesia selamanya. Setelah bertahun-tahun perdebatan, isu, spekulasi, dan pertanyaan besar yang menggantung di kepala jutaan rakyat, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Joko Widodo atau yang akrab disapa Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, hadir secara langsung di ruang sidang pengadilan negeri untuk memberikan keterangan terkait gugatan keabsahan dokumen pendidikannya. Dan apa hasilnya? Fakta yang terungkap di persidangan ini benar-benar menggegerkan seluruh negeri. Di hadapan hakim, di hadapan publik, dan di hadapan saksi-saksi ahli, terbukti sudah bahwa dokumen-dokumen yang selama ini ia gunakan dan andalkan, mulai dari ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah Universitas Gadjah Mada adalah dokumen palsu, tidak sah, dan tidak dianggap ada secara hukum. Ini bukan lagi sekedar isu atau berita simpang siur. Ini adalah fakta hukum yang sudah dibuktikan lewat sederet bukti tak terbantahkan, uji laboratorium forensik, dan pengakuan resmi dari lembaga pendidikan terkait. Selama 15 menit ke depan, kita akan bedah tuntas apa yang terjadi saat Jokowi bersaksi, bukti apa saja yang membuat ia terdiam dan tak berkutik, bagaimana kehancuran argumen pembelanya, dan apa dampak dahsyatnya bagi masa depan hukum dan politik negara kita. Mari kita simak bersama pembahasan lengkap dan mendalamnya. Jam 1:30 pukul 4. Kehadiran Jokowi, tegang, gugup, dan jawaban yang mengelak. Momen paling puncak dalam persidangan ini tentu saja saat Joko Widodo dipanggil masuk ke ruang sidang untuk menjadi saksi tergugat. Seluruh mata tertuju padanya. Tidak sedikit yang berharap beliau bisa menjelaskan, bisa meyakinkan, dan bisa membungkam semua keraguan yang ada di masyarakat. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Dari awal ia duduk di kursi saksi, pengamat dan pengunjung sidang sudah melihat ketidaktenteraman pada dirinya. Wajahnya terlihat tegang, berbeda jauh dengan penampilan percaya dirinya saat berpidato di depan rakyat. Saat majelis hakim mulai mengajukan pertanyaan demi pertanyaan terkait rincian data, nomor seri dokumen, tanda tangan, hingga data administrasi pendaftaran sekolah, jawaban yang keluar dari mulut Jokowi justru penuh keraguan, ketidaktahuan, dan jawaban berputar-putar. Banyak pertanyaan penting yang dijawabnya dengan kalimat, "Saya lupa, saya tidak ingat rinciannya. Dokumen itu ada pada pengelola sekolah," atau bahkan mencoba mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Padahal, dokumen pendidikan adalah benda pribadi yang sangat penting, yang seharusnya pemiliknya sangat hafal dan paham betul detailnya. Hal ini pun langsung menjadi sorotan tajam hakim. Hakim menegaskan, Bapak mengaku lupa, tapi Bapak menggunakan dokumen ini untuk mendaftar kerja, mendaftar calon kepala daerah, hingga mendaftar calon presiden. Apakah mungkin menggunakan dokumen yang rinciannya sendiri Bapak tidak paham? Keadaan makin runyam saat Jokowi diminta menunjukkan bukti pendukung lain seperti buku induk siswa, transkrip nilai lengkap, atau dokumen administrasi masuk kuliah. Ia dan tim hukumnya sama sekali tidak bisa menyerahkan satupun dokumen pendukung yang lengkap dan sah. Semua alasan yang dilontarkan hanyalah kalimat penyangkalan tanpa bukti nyata. Disinilah di depan mata publik, benteng pertahanan Jokowi mulai runtuh satu persatu. Pukul 4:07:30. Saksi ahli dan bukti forensik terbukti ada pemalsuan unsur tertentu. Puncak kehancuran terjadi saat majelis hakim mendengarkan keterangan dari saksi ahli, baik ahli dokumen dan kearsipan dari perguruan tinggi ternama maupun tim ahli forensik kepolisian yang melakukan penelitian mendalam terhadap fisik dokumen yang diajukan Jokowi. Hasilnya mengejutkan dan mematikan semua argumen pembela. Ada setidaknya 4 poin utama pembuktian yang dinyatakan di persidangan sebagai fakta hukum. Pertama, ketidaksesuaian format dan standar dokumen. Ahli membuktikan bahwa format ijazah yang dimiliki Jokowi, mulai dari kertas yang digunakan, jenis font cetakan, letak kop surat, hingga bentuk dan ukuran cap dinas pendidikan, tidak sesuai dengan standar baku yang ditetapkan pemerintah pada tahun dokumen itu diterbitkan. Dokumen yang diajukan memiliki format yang sama sekali berbeda dengan ratusan ijazah lain milik lulusan di tahun yang sama dan sekolah yang sama.
Bahkan ditemukan jenis kertas yang baru diproduksi bertahun-tahun setelah tahun kelulusan tertera. Ini bukti kuat dokumen itu dibuat belakangan. Kedua, tanda tangan palsu dan tidak sesuai. Pemeriksaan sidik jari tinta dan analisis grafologi pada tanda tangan kepala sekolah dan pejabat yang berwenang saat itu menunjukkan ketidaksesuaian yang sangat mencolok. Dibandingkan dengan dokumen asli arsip negara, tanda tangan pada ijazah Jokowi memiliki perbedaan garis, tekanan pena, dan gaya tulisan yang sangat jauh. Bahkan nama pejabat yang tertulis di atas tanda tangan ternyata bukan nama pejabat yang menjabat pada tahun tersebut, melainkan pejabat yang menjabat jauh di tahun-tahun berikutnya. Ini kesalahan fatal yang membuktikan pemalsuan. Ketiga, tidak ada dalam arsip resmi negara. Poin yang paling telak, tim dari Dinas Pendidikan dan Kemendikbud yang bersaksi di persidangan menyatakan secara resmi, setelah kami telusuri, cek dan cocokkan seluruh arsip nasional, buku induk sekolah, daftar nilai, dan berkas administrasi, nama Joko Widodo tidak ditemukan dalam data kelulusan resmi pada jenjang SMP, SMA, maupun di Universitas Gadjah Mada pada tahun yang disebutkan. Artinya, secara administrasi negara, beliau bukan lulusan dari tempat dan tahun yang diklaimnya. Dokumen yang ia pegang adalah dokumen yang tidak memiliki induk alias palsu. Keempat, nomor seri duplikat dan tidak dikenal. Nomor seri yang tercantum pada setiap dokumen ternyata adalah nomor seri yang sama persis dengan nomor seri milik orang lain yang sah, atau bahkan nomor seri yang tidak pernah dikeluarkan oleh instansi manapun. Ini menegaskan lagi bahwa dokumen itu dicetak dan dibuat di luar prosedur resmi negara. Saat poin-poin ini dibacakan satu persatu, suasana ruang sidang hening seketika. Tidak ada satupun sanggahan yang berarti dari pihak Jokowi. Fakta sudah berbicara sangat keras. Jam 7:30, jam 10:30, pengakuan pihak sekolah dan kehancuran total, pembelaan. Yang membuat persidangan ini makin menghancurkan posisi Jokowi adalah hadirnya mantan pejabat dan pihak pengelola sekolah masa itu untuk bersaksi. Baik dari jenjang SMA maupun universitas, mereka memberikan keterangan yang sama persis. Tidak ada catatan resmi kelulusan atas nama Joko Widodo. Bahkan salah satu saksi kunci dari kampus UGM menyatakan dengan tegas di depan hakim, kalau melihat dokumen yang diperlihatkan ini, kami pastikan dokumen ini tidak pernah diterbitkan oleh fakultas kami. Bentuknya berbeda, catnya berbeda, dan data mahasiswanya tidak ada. Ini bukan dokumen kami. Di sisi lain, tim hukum Jokowi berusaha mengelak dengan alasan klasik, arsip hilang, bencana alam merusak data, atau perpindahan administrasi. Namun argumen ini langsung dipatahkan oleh ahli arsip negara. Ahli menjelaskan bahwa arsip negara disimpan rangkap 3 di lokasi berbeda, dijamin keamanannya puluhan tahun, dan tidak mungkin hilang seluruhnya hingga tidak ada satupun jejak. Ditambah lagi, ratusan teman sekelas yang lulus di tahun yang sama masih memiliki dokumen lengkap dan tercatat rapi. Mengapa hanya milik Jokowi yang hilang dan berbeda? Di sini terlihat jelas bahwa pertahanan pihak tergugat sudah ambruk total. Mereka tidak punya bukti untuk membuktikan keaslian, sementara pihak penggugat sudah menyerahkan puluhan bukti yang membuktikan kepalsuan. Jokowi yang hadir di sana hanya bisa diam, menunduk, dan tidak mampu memberikan penjelasan yang masuk akal atas semua temuan yang dipaparkan. Persidangan ini menjadi panggung pembuktian ke publik bahwa Halo Sobat Politik, selamat datang di channel Fakta Politik. Teman-teman dapatkan berita terbaru dan terpercaya penuh fakta hanya di channel kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update selanjutnya dari channel ini. Teman-teman semua, belakangan ini kita dihebohkan dengan berita yang hangat dan sudah lama kita tunggu akhirnya resmi dibacakan hari ini. Hasil sidang terkait absen ijazah Joko Widodo atau kita kenal dengan Jokowi ya sudah keluar dan keputusan hakim ternyata persis seperti prediksi banyak pihak. Ya, di mana teman-teman dalam sidang yang berlangsung resmi dari ini, majelis hakim telah memutuskan bahwa gugatan yang dipersoalkan dokumen pendidikan Jokowi tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku. Ya, pihak penggugat pun diwajibkan membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam proses persidangan ini.
Ya, keputusan ini semakin menguatkan fakta bahwa dokumen pendidikan Jokowi mulai dari SMA Negeri 6 Surakarta hingga gelar sarjana di Fakultas Kehutanan UGM ya adalah asli atau sesuai dengan catatan resmi lembaga terkait. Ya, sebelumnya pihak kepolisian juga menghentikan penyelidikan dan kesimpulan bahwa dokumen yang diperiksa identik dengan arsip resmi yang dimiliki sekolah dan universitas. Ya, selama ini sebagian spekulasi dan kabar simpang siur ya terus beredar di masyarakat luas, namun hari ini jalur hukum telah memberikan jawaban yang jelas dan tegas. Proses persidangan yang berjalan transparan membuktikan bahwa setiap ijazah atau bukti yang kuat memenuhi tuntutan pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, kita harus menghargai keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai wujud kedaulatan hukum di negara kita. Sekalian lagi teman-teman, bukti-bukti yang sudah menjadi kebenaran pasti akan terungkap pada waktunya. Ya, dan tidak ada tuduhan tanpa bukti yang bisa mempertahankan lama di hadapan proses hukum yang adil. Sobat politik, bagaimana tanggapan kalian terhadap putusan MK ini? Apakah hasil sesuai dengan apa yang kalian harapkan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan bahasa yang santun dan berlandaskan fakta. Ya, teman-teman, jangan lupa untuk share video ini agar berita penting ini sampai ke seluruh masyarakat, dan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan update berita politik dan hukum yang terpercaya, terbaru dan terukur. Sampai jumpa di konten selanjutnya teman-teman. Tetap kritis dan tetap berdaulat. Di sini di video kali ini kita melihat ada beberapa tanggapan dari netizen atau masyarakat luas yang sudah memberikan kritik, dan mari kita saksikan bersama. Di sini teman-teman disampaikan oleh Trisna, ya bela salah di dunia akhirat ada keadilan, hasab Allah yang bela benar jujur berkah akhirat belakan. Ya, sobat politik semua, di sini disampaikan oleh Sardino, paraf mafia dan pelindung diingatkan di lingkaran pemerintah harus dihukum berat, biar buat bikin jerah para penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan. Susilo memberikan komentar, ya Allah lindungi Pak Jokowi karena Jokowi bisa membantu masyarakat, tapi dia sudah melakukan kebohongan bagi masyarakat. Riha memberikan komentar, kami rakyat Indonesia bersyukur, bangga dan sejuk menyaksikan Pak Jokowi beserta keluarga yang selalu menebarkan kebaikan meskipun terus-menerus membuat kebohongan dan terus difitnah. Disampaikan Koko, asli kok banyak pengacara buzzer dan termul pembelanya, dan Ruah juga buat apa kalau tidak menutupi kebohongan merdeka. Rajin-rajin berkomentar demi uang dan jabatan, pejabat-pejabat Konoha gampang berubah yang sudah benar menjadi salah, yang jujur dimusuhin, sementara penipu dan pendusta dihormati dan dibela mati-matian, bongkar terus bukti hukum mati. Disampaikan juga Salfu memberikan komentar, pejabat tinggi negara harus bercontoh yang baik, kalau diperilaku buruk harus hukum yang berat. Jaya Dijang memberikan komentar, energi anak negeri habis terkuras hanya karena satu ijazah saja. Tuti berkomentar, terus hukumannya harus disportif dong, sesuai dengan undang-undang dasar. Siti memberikan komentar, terima kasih orang jujur, semoga dilindungi Allah. Erik memberikan komentarnya, Pak Jokowi tetap yang terbaik, orang sakit hati nggak terima boleh DM siap tempur. Miski Daud berkomentar, terus berjuang semoga cepat berhasil serta pulang dalam keadaan sehat selamanya, dilindungi oleh Allah orang-orang yang berjuang di jalan kebenaran, amin. Disampaikan juga Abah Fir, terima kasih orang-orang jujur, orang baik, teruslah berjuang, kami hanya bisa mendoakan Anda. Agus Tohari berkomentar, biarpun bulatnya Jokowi pada akhirnya akan ketahuan bobroknya, langsung saja tangkap pakar biar cepat selesai. Di sini juga berkomentar Agusman, tangkap saja biar aman negeri ini. Samsia Pakaya berkomentar, semoga guru-guru besar UGM dan lindungan Allah membongkar yang sebenarnya palsu dinyatakan oleh polisi. Richard Hambali berkomentar, terima kasih Pak Jokowi, Pak Gibran dan Termul. Disampaikan oleh Suryo Sutresno, tangkap dan penjarakan yang selalu bikin krisu dan gaduh negeri ini. Ya,
Disampaikan juga teman kita Budi Rianto, kalau sudah terbukti ini nanti pasti ada judul sinetron baru lagi. Mengingat soal ijazah saja, merembet kemana-mana sampai Bapak Yusuf kala apa kena imbasnya. Padahal simpel saja seperti kata Ibu Mega, kalau memegang punya tunjukkan habis cerita. Nggak perlu bikin gonggang-gangging sehingga banyak yang terlibat. Ini bikin rakyat penasaran antara ada dan tiada. Disampaikan oleh Kill, polisilah yang setelah merusak negeri ini. Kerja mereka hanya selalu berusaha merekayasa dan memanipulasi kebenaran menjadi buram atau kabur. Di sini disampaikan oleh Ningsih, terima kasih orang jujur dan tegas telah berjuang untuk rakyat. Jadi selama tahun 2014 sampai 2024 Presiden Republik Indonesia tak pernah berijazah. Rakyat dipimpin oleh orang yang bujang sarjana. Bang Geng Endeng berkomentar, terima kasih Pak Roy dan Dr. Tifa. Anda telah berusaha membuka kesesatan kebusukan rejim Jokowi yang merusak negara ini dan hukum di Indonesia. Di sini juga teman kita Bang John berkomentar, selamat kepada Bapak Ibu pejuang penegak kebenaran. Semoga Bapak Ibu selalu dilindungi oleh Tuhan. Di sini juga teman kita Karti memberikan komentar, selamat untuk para pejuang kebenaran. Teruslah berjuang untuk demi kebenaran. Niscaya Allah akan percaya dan bersama orang-orang benar Allah akan menunjukkan jalan yang benar. Ya teman-teman semua, inilah bagaimana tanggapan dari netizen yang sudah kita saksikan bersama. Silakan tulis teman-teman opini analisis kalian di kolom komentar sehingga kita bisa bertukar pikiran bersama di channel Fakta Politik. Saya pamit undur diri, salam demokrasi.